Assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Hari ini, saya akan bercerita tentang pasangan yang selalu menyempatkan waktu untuk mantap-mantap setiap malam, sebagai ungkapan sayang yang tulus dan membuat mereka tetap dekat dan kuat bersama. Kisah tentang sebuah pernikahan sederhana di tengah kerasnya kehidupan sebagai pekerja kasar, di mana cinta bukan diukur dari kata-kata manis atau kemewahan, tapi dari kerja keras bersama, saling menguatkan, dan selalu mantap-mantap walau dalam kesederhanaan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Saya doakan semoga yang like dan subscribe, rumah tangganya selalu harmonis serta selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin. Di sebuah kota industri kecil di pinggiran Jawa Barat, tinggal sepasang suami istri yang hidupnya sederhana namun penuh arti. Namanya Sari dan Dharma. Sari bekerja sebagai buruh pabrik sabun, sementara Dharma mengais rezeki sebagai kuli bangunan, berpindah dari satu proyek ke proyek lain. Usia mereka sudah tidak muda lagi. Sari kini berumur 44 tahun, dan Dharma 45. Tapi usia tak pernah jadi alasan untuk berhenti mencintai. Justru, dari kedewasaan merekalah lahir ketulusan yang jarang terlihat di zaman sekarang. Setiap pagi, mereka berangkat dari rumah kontrakan mungil di gang sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Tak ada ucapan romantis atau janji manis. Tapi Dharma selalu memastikan bekal Sari cukup, mengecek botol airnya, dan diam-diam menyelipkan camilan kesukaan istrinya. Bentuk cinta yang sunyi, namun dalam dan nyata. Mereka tidak bergelimang harta, gaji harian yang pas-pasan, cuaca yang sering tak bersahabat, dan tubuh yang mulai sering pegal, semua itu menjadi bagian dari hidup mereka. Tapi mereka tidak pernah saling menyalahkan. Mereka justru menjadikan kebersamaan sebagai kekuatan. Karena bagi mereka, cinta tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tapi oleh bagaimana mereka saling memperhatikan. Saat sore tiba, lelah bukan alasan untuk menjauh. Sari akan sibuk di dapur, menyiapkan makanan sederhana, sementara Dharma membantu mencuci baju atau menyapu halaman. Mereka berbagi tugas. Mereka terbiasa saling bantu. Bagi mereka, rumah bukan sekadar tempat untuk beristirahat, tapi tempat di mana dua jiwa saling menyambut setelah hari yang melelahkan. Dan malam hari menjadi waktu yang paling mereka tunggu. Bukan hanya untuk merebahkan tubuh, tapi juga untuk kembali terhubung dalam cara yang lebih dalam. Mereka terbiasa mantap-mantap sebelum tidur. Bukan karena nafsu, tapi karena itu adalah bahasa cinta mereka. Sebuah ibadah yang mereka yakini menguatkan hubungan suami istri. Tanpa itu, tidur terasa hambar, bahkan tubuh seolah sulit terpejam. Dharma selalu membelai rambut Sari, mengusap punggungnya dengan lembut, dan memastikan istrinya merasa nyaman. Bagi Sari, itu seperti kembali menjadi anak kecil yang disayangi tanpa syarat. Sentuhan-sentuhan kecil itu membuat hatinya tenang, dan tubuhnya merasa utuh. Bukan cinta ala drama Korea, bukan pula kisah indah seperti di layar lebar. Tapi cinta mereka nyata, sederhana, tapi menghangatkan. Di tengah kerasnya hidup, mereka tetap memilih saling merawat. Karena cinta, bagi Sari dan Dharma, adalah tentang bertahan bersama di bawah atap yang bocor, di balik dinding rumah yang lapuk, namun tetap saling genggam dan tak pernah lepas. Hari-hari mereka berjalan dalam irama yang hampir selalu sama. Bangun pagi, salat subuh, lalu memulai aktivitas masing-masing. Tapi justru dalam rutinitas itulah, Sari merasa hidupnya memiliki makna. Tidak ada kejutan romantis. Tidak ada hadiah ulang tahun, apalagi liburan ke luar kota. Tapi ada satu hal yang membuatnya bertahan, kehadiran Dharma yang tak pernah hilang. Ketika Sari mengalami hari yang berat di pabrik, Dharma selalu tahu. Ia tak banyak bertanya, tak pula menuntut penjelasan panjang. Ia hanya duduk di samping istrinya, menyeduhkan teh hangat, dan menepuk-nepuk bahunya pelan. Seolah berkata, "Aku di sini, kamu tidak sendiri." Kadang saat pekerjaan Dharma sedang sepi, mereka berdua hanya duduk di depan rumah, menikmati udara sore, berbincang tentang hal-hal kecil yang mungkin tak penting bagi orang lain,
tentang harga beras yang naik, tentang tetangga yang baru beli motor, atau sekadar menertawakan iklan di televisi. Tapi disitulah letak keindahannya. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan. Hanya dua orang yang saling nyaman dalam diam dan tawa. Dharma juga bukan tipe lelaki yang banyak bicara. Tapi saat ia bicara, Sari merasa didengarkan sepenuh hati. Ia pernah berkata, "Aku mungkin bukan suami yang bisa ngasih mobil, tapi aku mau jadi laki-laki yang pulang ke rumah, yang tidur di sampingmu tiap malam." Kalimat itu tidak mewah, tapi bagi Sari, nilainya lebih dari apapun. Dan ketika malam kembali tiba, ritual mereka kembali berulang. Saling membelai, saling menyentuh, saling mencium. Mantap-mantap bukan hanya soal fisik, tapi soal batin yang menyatu. Dharma tahu bagaimana menyentuh istrinya, bukan hanya tubuhnya, tapi hatinya. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus memeluk, dan kapan harus mencium dahi Sari sebelum tertidur. Tidak ada musik romantis, tidak ada cahaya lilin, tapi ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa aman yang tidak tergantikan. Setiap malam, mereka seperti dua jiwa yang saling mengisi, saling melepas lelah, dan saling menumbuhkan kembali cinta, meski tanpa kata-kata. Sari tahu, tidak semua orang seberuntung dirinya. Di usia 44 tahun, ia masih punya seseorang yang mau menggenggam tangannya erat, bahkan saat tangannya sudah mulai keriput. Yang memeluk tubuhnya dengan penuh hormat, bahkan ketika bentuk tubuhnya sudah tak semolek dulu. Dan disitulah kebahagiaan itu tumbuh, di antara peluh, pelukan, dan doa yang tak pernah putus. Hari Minggu selalu menjadi hari paling ditunggu oleh Sari dan Dharma. Bukan karena mereka akan pergi kemana-mana, bukan pula karena ingin bersantai seperti orang kota, tapi karena di hari itu, mereka bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama, tanpa tergesa, tanpa batasan jam kerja. Pagi itu, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng teri dengan potongan cabai rawit dan telur dadar. Aroma bawang putih yang digoreng perlahan memenuhi dapur sempit mereka, membuat Dharma terbangun dengan senyum mengembang. "Harumnya bikin perut langsung bangun," ujarnya sambil masuk ke dapur, memeluk pinggang Sari dari belakang. Sari tertawa kecil. Belum juga cuci muka, udah manja aja. Mereka sarapan berdua di meja kayu yang catnya mulai terkelupas. Tapi bagi mereka, meja itu saksi bisu dari banyaknya tawa, curhat, dan keheningan yang damai. Hari itu, mereka memutuskan membersihkan rumah bersama. Sari menyapu, Dharma mengepel. Lalu gantian, Sari mencuci baju, Dharma memperbaiki jemuran yang mulai miring. Kadang ada canda kecil, ada tumpahan air, ada baju yang kelupaan dijemur. Tapi tak satu pun dari itu membuat mereka jengkel. Semua dilakukan dengan hati yang lapang. Karena bagi mereka, bekerja bersama adalah bentuk lain dari cinta, yang tak terucap, tapi terasa. Menjelang siang, Dharma duduk di depan rumah, mengelap peluh di dahinya. Sari datang membawa segelas teh manis dingin, duduk di sampingnya. Mereka tidak banyak bicara, hanya menikmati semilir angin dan suara burung dari kejauhan. Lalu, seperti biasa, Dharma memegang tangan Sari, menatap wajah istrinya dalam-dalam. "Kita ini bukan orang kaya, Sar," ucapnya lirih, "tapi aku merasa lengkap. Karena kamu selalu ada, karena kamu nggak pernah ninggalin aku, walaupun hidup kita susah." Sari menggenggam tangan suaminya lebih erat. "Kita nggak punya banyak, tapi kita punya cukup. Dan selama kamu masih di sampingku, aku nggak butuh lebih." Sore menjelang, dan seperti sudah menjadi bagian dari hidup mereka, malam pun datang dengan ritme yang sama. Di balik tirai tipis kamar mereka, ada dua tubuh yang saling mendekap. Tak banyak kata, hanya pelukan dan sentuhan. Mantap-mantap yang bukan sekadar pemenuhan hasrat, tapi penyatuan batin, penyembuh letih, dan pemupuk cinta. Di tengah kehidupan yang penuh tuntutan, mereka menemukan kebahagiaan sederhana, saling menyentuh, saling menghargai, dan saling mendoakan. Setiap malam, sebelum mata tertutup, mereka saling mengucap syukur dalam hati, karena meski bukan segalanya, mereka adalah cukup untuk satu sama lain.
Pagi-pagi sekali, Sari sudah di dapur. Hari itu dia masuk pagi di pabrik. Rambutnya diikat rapi, seragam kerjanya sudah disetrika dari malam. Walau pekerjaannya berat, dia selalu berusaha tampil wangi dan bersih. Sari tahu, menjaga diri bukan hanya untuk orang lain melihat, tapi bentuk penghargaan untuk dirinya sendiri, dan untuk suaminya yang selalu memperhatikan hal kecil dari dirinya. Dharma datang dengan handuk masih melingkar di leher. Bau sabun mandi masih segar, rambutnya masih basah. Sar, bekalnya udah siap, tanyanya. Udah, di meja. Lauknya tempe kering ama sambal tomat, favorit kamu, jawab Sari sambil tersenyum tipis. Ia melihat Dharma membuka bekal, mencicipi sedikit, lalu mengangguk puas. Bukan soal rasa sebenarnya, tapi soal perhatian. Makanan yang dibawa dari rumah itu adalah bukti nyata cinta, yang tidak banyak diucap, tapi diam-diam selalu diusahakan. Di tengah hiruk-pikuk pabrik dan debu proyek bangunan, pasangan ini tetap saling mencari. Sesekali saat istirahat, mereka saling kirim pesan pendek. Udah makan belum? Tadi sempat mantul tembok, kakinya luka, tapi udah dibersihin. Nanti pulang jangan lupa pakai minyak kayu putih ya. Bukan gombalan, bukan puisi cinta, tapi perhatian-perhatian kecil yang justru menjadi tiang dari rumah tangga mereka. Di malam hari, setelah semua lelah ditumpahkan di pekerjaan masing-masing, Sari dan Dharma selalu punya waktu yang mereka jaga. Sekadar duduk di ruang tengah, berbagi cerita sambil ngopi, atau saling pijit ringan sebelum tidur. Dan selalu, sebelum lampu kamar dimatikan, Dharma membelai kepala Sari. Kadang hanya diam, kadang sambil berbisik pelan, "Alhamdulillah kita sehat hari ini." Itu cukup. Tak perlu liburan ke luar negeri. Tak perlu hadiah mahal. Karena cinta mereka tak dibangun di atas kemewahan, tapi di atas kebersamaan dan saling percaya. Mantap-mantap pun tetap jadi bagian dari rutinitas mereka. Bukan kewajiban, tapi kebutuhan jiwa. Mereka percaya, sentuhan itu bukan hanya soal fisik, tapi bahasa cinta paling jujur antara suami dan istri. Dan tak satu malam pun mereka lewatkan tanpa berpegangan tangan sebelum tidur. Di usia pernikahan yang tidak muda lagi, mereka tetap mesra seperti pengantin baru. Mungkin dunia tak banyak tahu, tapi di balik rumah kecil di pinggiran kota itu, ada kisah cinta yang tidak butuh pengakuan, karena ia tumbuh dari hati yang paling tulus. Pagi itu, hujan turun perlahan. Sari berjalan cepat dengan mantel plastik tipis menutupi seragamnya. Becek dan dingin, tapi wajahnya tetap tenang. Di benaknya hanya ada satu hal, jangan telat absen. Ia tahu betul, telat sekali saja bisa potong gaji. Dan potong gaji berarti harus lebih hemat dari biasanya. Di tempat lain, Dharma sedang mengecek adukan semen. Tangan kasarnya menggenggam sendok semen dengan cekatan. Di usia 45, tubuhnya masih tegap. Kuli bangunan bukan pekerjaan ringan, tapi Dharma tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap tetes keringat adalah nafkah yang halal untuk istri tercintanya. Hari itu, proyek sepi karena cuaca. Dharma tak dipanggil kerja, tapi dia tidak tinggal diam. Ia pulang lebih awal, menyapu halaman, memperbaiki genteng bocor, dan memasak nasi untuk Sari yang akan pulang sore nanti. Saat Sari pulang, ia sempat terkejut. Rumah yang tadinya berantakan pagi tadi kini bersih. Meja makan rapi, bahkan nasi sudah matang. Dharma menyambutnya dengan senyum kecil. "Capek ya? Nih, makan dulu." Lauknya cuma telur dadar ama sambal bawang. Sari duduk, air matanya hampir jatuh. Bukan karena lelah, tapi karena rasa syukur. Di tengah keterbatasan, suaminya tidak pernah diam. Tidak gengsi bantu pekerjaan rumah. Tidak gengsi masak. Tidak gengsi mencintai. Mereka tahu, hidup mereka bukan hidup ideal ala media sosial. Tidak ada estetika rumah mewah atau selfie dengan baju mahal. Tapi yang mereka punya jauh lebih dari itu. Mereka punya waktu untuk bicara. Mereka punya kepekaan untuk membaca emosi satu sama lain. Mereka punya kesadaran bahwa rumah tangga itu soal kerjasama, bukan tentang siapa yang lebih kuat, siapa yang harus selalu mencari uang, atau siapa yang harus mengalah.
Dan malam itu, seperti biasa, sebelum tidur mereka sempat bercanda kecil, lalu kembali pada kebiasaan yang mereka jaga. Mantap-mantap bukan sebagai rutinitas kosong, tapi sebagai bentuk kedekatan batin yang mereka rawat sejak awal menikah. Tak banyak orang tahu bahwa dalam kesederhanaan mereka, cinta tumbuh lebih subur daripada di rumah-rumah yang penuh fasilitas tapi miskin komunikasi. Pagi minggu itu berbeda dari hari biasanya. Tak ada alarm, tak ada terburu-buru, tak ada seragam kerja. Sari bangun lebih siang, dan Dharma sudah menyiapkan teh hangat di gelas favoritnya. Di dapur, ada gorengan sederhana hasil kreasinya sendiri, tempe goreng yang dibalut tepung tipis dan sambal kecap. "Tumben pagi-pagi udah goreng-goreng?" tanya Sari sambil tersenyum. Rambutnya masih awut-awutan, matanya masih menyisakan kantuk. "Biar kamu bisa sarapan tanpa mikir, hari ini masak apa ya?" jawab Dharma singkat tapi hangat. Di luar rumah, anak-anak kecil tetangga berlarian. Suara ayam dari rumah sebelah bersahutan dengan suara pedagang lontong sayur keliling. Bagi orang lain, mungkin suasana seperti itu terkesan biasa saja, bahkan sumpek. Tapi bagi Sari dan Dharma, itu rumah. Itu damai. Mereka menghabiskan waktu pagi itu duduk di teras sempit, berbagi cerita, tertawa soal hal remeh, membicarakan rencana hari ini, dan apa yang harus diperbaiki di dapur yang mulai bocor lagi. Tak ada hadiah mahal, tak ada bunga, tapi ada rasa cukup, ada rasa tenang, dan ada kebersamaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Bagi mereka, cinta tidak harus diumbar di media sosial. Tidak perlu kata-kata manis setiap hari. Cukup tindakan nyata, cukup kehadiran. Cukup saling peduli meski hanya lewat hal-hal kecil. Sari tahu, banyak pasangan di luar sana yang hidupnya lebih mewah, lebih modern, lebih glamor. Tapi ia tak pernah iri. Karena hatinya sudah penuh. Dia punya suami yang tak segan mencuci piring, yang tak pernah merasa malu saat membantu menyapu lantai, yang setiap malam selalu memeluknya sebelum tidur, mengusap punggungnya, menenangkannya seperti ibu menenangkan anak kecil. Itulah kebahagiaan versi mereka. Tanpa pamer, tanpa mewah, tapi nyata dan penuh rasa. Sore hari itu, hujan turun pelan-pelan. Gerimis mengguyur atap seng rumah mereka, menimbulkan bunyi ritmis yang menenangkan. Di dalam rumah, Sari duduk bersandar di pundak Dharma. Televisi menyala tapi tidak benar-benar ditonton. Mereka hanya menikmati diam. Diam yang tidak canggung. Diam yang penuh makna. Dharma memegang tangan Sari, mengelus jari-jarinya yang mulai mengeras karena kerja pabrik. Jari-jari yang sama seperti miliknya, dikeraskan oleh waktu, diuji oleh kerja keras. Mereka tidak lagi muda, tapi cinta mereka tidak pernah menua. "Kalau kamu capek," bilangnya, "jangan dipendam sendiri," ucap Dharma lirih, seolah bisikan itu hanya untuk didengar oleh dinding rumah kecil mereka. Sari mengangguk. Ia tahu, cinta Dharma tidak perlu dibuktikan dengan janji, tidak perlu dirangkai dengan puisi, tapi cukup ditunjukkan lewat ketulusan setiap hari. Saat Dharma menyisihkan uang rokoknya untuk beli sabun mandi yang Sari suka, saat dia selalu memastikan lampu kamar dimatikan tepat waktu agar listrik tak boros, saat dia bertanya, "Kamu udah makan?" bukan sebagai basa-basi, tapi sungguh-sungguh peduli. Cinta mereka bukan cinta yang meledak-ledak, bukan cinta yang difoto lalu dibagikan ke dunia maya, tapi cinta yang dirawat dalam diam, dalam peluh, dalam kerjasama dan saling pengertian. Saat malam datang dan tubuh mereka letih, mereka tetap menyempatkan waktu untuk mantap-mantap. Bukan sekadar kewajiban, bukan pula rutinitas kosong, tapi sebagai bentuk penghargaan, sebagai ungkapan sayang yang tidak bisa diucapkan lewat kata. Hubungan mereka bukan sempurna, tapi mereka saling menerima, saling melengkapi, saling menenangkan. Di dunia yang penuh keributan dan drama, mereka memilih jalan sunyi, jalan sederhana yang tidak dipenuhi kemewahan, tapi dipenuhi ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Dharma memeluk Sari dari belakang, hangat, tenang, membuat dunia yang berat jadi terasa ringan.
dan cinta yang mereka punya tetap bertahan, bahkan semakin kuat hari demi hari.